Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI berdurasi total 271 menit. Dibagi 60 menit sama dengan 4,5 jam. Menjadikan film ini bersanding dengan film-film terkenal lain yang berdurasi lebih dari 4 jam. Seperti C, Cleopatra, Hamlet, Lord of the Ring Return of the King Extended Edition, dan Kill Bill yang dibagi menjadi volume 1 dan volume 2. Namun menurut sang sutradara Quentin Tarantino, Kill Bill aslinya memang satu film panjang berdurasi 4,5 jam lebih dan akhirnya dipotong menjadi volume 1 dan volume 2 pada saat proses post-production. Film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI kurang lebih sama dengan Kill Bill. Film panjang yang dipotong menjadi 2 bagian. Bedanya Kill Bill dipotong pada saat proses post-production, film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI dipotong pada saat dunia dalam berita dan laporan khusus. Kita menantikan dunia dalam berita. Tapi jujur deh, sama seperti gue, kalian pasti nggak pernah nonton film ini sampai habis kan? Bener nggak? Coba komen di bawah. Bahkan kemungkinan besar kalian selesai nonton pada saat adegan di mana para jenderal dibunuh, diculik, dan disiksa, dan nggak pernah tahu jalan cerita selanjutnya seperti apa. Well, at least gue kayak gitu sih. Untuk mengatasi rasa penasaran sekaligus mencari materi untuk video ini, akhirnya gue nonton film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI secara lengkap selama 4,5 jam dari awal hingga selesai. Dan ternyata keputusan kita selama ini udah benar bahwa bagian kedua dari film ini adalah bagian yang sebaiknya tidak kita tonton. Tentu aja sekali lagi gue berbicara dari perspektif sinematik sebuah film. Alasannya kenapa? Well, jangan khawatir. Akan gue simpulkan buat kalian yang dulu nggak pernah nonton secara lengkap karena kepotong dunia dalam berita dan laporan khusus. Kita mulai dari sinopsis dan alur cerita singkat. Singkat cerita, setelah operasi G30S terjadi dan para jenderal angkatan darat dibunuh dan dibuang ke sumur tua di lubang buaya, Letnan Kolonel Untung sebagai komandan operasi G30S mengabarkan bahwa upaya coup oleh Dewan Jenderal telah digagalkan dan Panglima Besar tertinggi Paduka Yang Mulia Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno berada dalam keadaan aman dan berada dalam kekuasaan mereka. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari coup Dewan Jenderal. Kemudian ditampilkan sosok Maijen Soeharto yang membantah itu semua dan mengungkapkan bahwa PKI pasti ada di belakang kejadian ini dan melibatkan pasukan Cakrabirawa serta Angkatan Udara. Film pun diakhiri dengan pengangkatan jenazah para jenderal dari sumur tua di lubang buaya dan dilanjutkan dengan proses upacara pemakaman militer. Nah, berbeda dengan bagian pertama di mana film ini penuh dengan nilai-nilai artistik yang tergambarkan melalui acting yang keren, shot, framing, dan lighting yang menarik, 2 jam terakhir hingga selesainya film ini tampil dengan sangat membosankan karena hanya berusaha untuk menampilkan sosok Maijen Soeharto sebagai dalam tanda kutip juru selamat dalam mengatasi keadaan genting tersebut. Dari segi artistik, walaupun pengemasan tokoh dan karakterisasi tidak semenarik bagian pertama, namun tetap banyak hal yang bisa kita diskusikan tentang bagaimana sutradara Arifin Senur menampilkan sosok Soeharto sebagai hero dan juga protagonis dalam film tersebut. Kalau kita bandingkan dengan film di bagian pertama, jelas terlihat kalau sang sutradara terlihat lebih hati-hati dan cenderung bermain aman dalam mengeksekusi adegan demi adegan. Asumsi gue ini terjadi karena di film bagian pertama, adegan-adegannya lebih banyak bersifat dramatisasi dan bumbu cerita, dan penceritaannya bersumber dari penulisan ulang atas tafsir sejarah yang terjadi. Orang-orang yang terlibat di dalamnya pun sebagian berdasarkan rekaan untuk memperkuat cerita, sedangkan sebagian lagi yang merupakan keluarga korban berada di bawah pengaruh kuat dari rezim yang berkuasa saat itu. Itu di film pertama. Nah, sedangkan di bagian kedua, sang sutradara harus menampilkan sosok protagonis yang pada saat film tersebut dibuat merupakan presiden sekaligus penguasa rezim yang cukup otoriter pada saat itu. Sangat masuk akal apabila sang sutradara sangat berhati-hati dan bermain aman untuk menampilkan sosok tersebut. Apalagi film tersebut memang sebuah proyek yang dibiayai oleh negara melalui PFN atau Perusahaan Film Nasional. Jadi bagaimana sutradara Arifin Senur mengemas karakter Soeharto sebagai seorang hero dalam film ini? Mari kita lihat.
Pertama, penggambaran karakter Soeharto di film ini adalah sebagai seorang mastermind. Entah sebagai mastermind yang mengatasi keadaan genting ini atau mastermind yang mengambil kesempatan dari keadaan genting ini. Tergantung dari perspektif mana kalian melihatnya. Bebas saja. Seorang hero dengan tipe mastermind biasanya memang bukan tugasnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat dalam tanda kutip kotor atau fisik, namun lebih menggunakan kepintarannya untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dan itu yang terlihat dalam penggambaran sosok Soeharto di film ini, di mana beliau selalu ditampilkan dalam 3 aktivitas utama, yaitu 1. Berpikir, 2. Mengambil keputusan, yang ketiga mengarahkan. Dan ketiga hal ini yang memang sangat dibutuhkan pada saat-saat genting. Contohnya seperti momen setelah terjadinya peristiwa G30S. Pada saat itu yang dibutuhkan memang sebuah analisis, keputusan, dan arahan. Di banyak frame terlihat Soeharto yang berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, siapa pelaku sebenarnya dari gerakan G30S tersebut, di mana jenderal-jenderal yang diculik tersebut berada, dan yang paling penting apa yang harus dilakukan di keadaan tersebut. Bahkan di beberapa adegan terlihat beberapa kali Soeharto dengan tegas dan yakin bahwa PKI pasti ada dan menjadi dalang dari peristiwa ini. Bahwa gerakan untung ini pasti didalangi PKI. Dan pasti didalangi PKI. Di balik untung pasti PKI. Kembali lagi, ini adalah sebuah penggambaran dari plot atau alur cerita yang buruk, karena ini sama sekali bukan informasi yang baru bagi penonton. Karena pada durasi 2 jam pertama pun kita sudah disuguhkan dengan premis tersebut. Kemudian sering diperlihatkan juga Soeharto mengadakan pertemuan dengan berbagai pihak untuk melakukan komunikasi dan konsolidasi. Di saat-saat yang genting, tindakan seperti ini memang diperlukan untuk memberikan arahan kepada bawahan tentang hal-hal apa aja yang harus dilakukan. Peran yang cukup vital pada saat itu tentu aja operasi perebutan kembali kantor RRI atau Radio Republik Indonesia untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan gerakan G30S menurut versinya dia. Dan satu adegan lagi yang cukup menarik adalah saat mengamankan Medan Merdeka sebagai daerah dengan objek-objek vital pemerintahan. Di adegan tersebut digambarkan karakter Soeharto dengan ketegasannya dalam mengambil alih pimpinan Angkatan Darat pada saat itu. Saya telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti kamu dan pasukanmu sudah berhadapan dengan pasukan saya. Nah, mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan Angkatan Darat ini juga menjadi poin penting bagaimana menampilkan sosok Soeharto sebagai seorang hero, apalagi posisinya sebagai Pangkostrat, sangat dimungkinkan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pada saat itu. Sebuah tindakan yang pada akhirnya kebablasan, mulai dari Pangkop Kamtib, mendapatkan Super Semar, lalu jadi pejabat presiden, hingga menjadi presiden dengan kurun waktu hingga 32 tahun. Tapi mungkin ini topik yang bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan tentang bagaimana sang sutradara Arifin Senur mengemas bagian kedua film ini dari segi artistik dan juga sinematografi. Seperti yang gue bilang di awal video, di bagian kedua ini mungkin tidak seartistik di bagian pertama. Tidak ada dialog-dialog yang ikonik, tidak ada framing atau permainan lighting yang menarik. Namun di beberapa bagian masih jelas terlihat kalau Arifin Senur sama sekali tidak kehilangan kreativitasnya untuk membuat film ini menjadi lebih menarik yang sesuai dengan visinya sebagai seorang sutradara. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Pertama, terlihat bahwa karakter Soeharto di film ini selalu digambarkan memakai seragam militernya sesuai dengan tugasnya sebagai Pangkostrat. Dan berbeda dengan jenderal-jenderal lain di film ini yang digambarkan di setting keluarga mereka, Soeharto digambarkan secara individualis dan fokus kepada perannya di situasi penuh kemelut tersebut. Penggambaran Soeharto dengan seragam militer ini kemungkinan besar untuk menggambarkan legitimasi sekaligus membangun kepercayaan atau trust di mata penonton. Ibaratnya di film ini Soeharto selalu tampil dengan kostum superhero-nya. Lalu gue suka banget dengan shot-shot simbolis di mana Soeharto ini digambarkan sebagai pihak protagonis yang berada di sisi negara atau berpihak dan sejalan dengan panglima tertinggi pemimpin besar revolusi, Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Coba lihat shot ini, di mana Soeharto in frame kamera dari sebuah bendera merah putih yang ada di ruangan kerjanya. Lalu terlihat sebuah kalender yang menunjukkan bulan, tanggal, dan tahun pada saat itu. Sebuah shot simbolis yang mengkomunikasikan bahwa pada saat peristiwa itu terjadi, bulan Oktober 1965, Soeharto berpihak pada negara dan rakyat.
Apalagi pada adegan tersebut diperlihatkan Soeharto yang memerintahkan anak buahnya untuk menunda penyerbuan dan mengambil alih RRI dan Telkom di siang hari agar korban tidak banyak berjatuhan. Ini hero banget sih. Saya telah memberi perintah kepada Kolonel Sarwo Edi supaya menunda rencana penyerbuan ke RRI dan Telkom sampai ada perintah lebih lanjut. Saya khawatir kalau operasi dilakukan siang hari akan membawa banyak korban. Kemudian shot simbolis lainnya yang gue suka adalah gimana di ruang kerja Soeharto ia selalu duduk dengan posisi segaris lurus dengan foto Bung Karno yang ada di atasnya. Sebuah bahasa visual yang mengkomunikasikan bahwa sebagai seorang prajurit dan bawahan, ia sejalan dan masih di bawah komando Presiden Soekarno. Nice, walaupun kenyataannya ya gitu deh. Satu adegan lain yang mengkomunikasikan hal ini adalah saat Bung Karno mengadakan rapat di Istana Bogor dan memanggil panglima-panglimanya untuk mengklarifikasi situasi yang sedang terjadi pada saat itu. Pada adegan tersebut diceritakan Bung Karno yang menunjuk Soeharto sebagai Pangkop Kamtib untuk melakukan tugas keamanan dan ketertiban dalam mengatasi situasi tersebut. Tidak begitu, Harto. Kamu tetap bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Itu tugasmu. Sebuah keputusan yang dimanfaatkan untuk membubarkan PKI dan menjadi awal dari tragedi kemanusiaan yang merenggut nyawa jutaan manusia. Film pengkhianatan G30 SPKI pun ditutup dengan prosesi pengangkatan jenderal-jenderal pahlawan revolusi di Lubang Buaya dan dilanjutkan dengan pemakamannya. Yang gue suka adalah pada adegan ini, sutradara Arifin Senur menggunakan gabungan antara footage film dengan footage asli dari kejadian sesungguhnya, dan transisi antara kedua footage sangat-sangat smooth sehingga penonton benar-benar berasa dibawa ke situasi pada saat itu. Ditambah dengan terdengarnya suara asli dari Jenderal Nasution yang melepas kolega-koleganya para jenderal menuju keabadian. Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan. Nah, segitu video kali ini. Kesimpulan dari video ini, gue pribadi bersyukur bahwa di zaman sekarang kita bisa bebas mendiskusikan sejarah dengan banyak referensi. Bayangin aja, di era Orde Baru, satu-satunya referensi sejarah yang bisa kita lihat atau dipaksa untuk melihat adalah ya film ini. Pada akhirnya kita merasa bahwa sumber ini adalah satu-satunya kebenaran sejarah tanpa bisa melihat perspektif lainnya. Faktanya adalah yes, ada jenderal-jenderal yang terbunuh dan sebelum terjadinya peristiwa ini mungkin ada pihak-pihak lain yang menjadi korban. Sebagaimana fakta lainnya juga bahwa setelah terjadinya G30S ada jutaan manusia juga yang ditangkap, diasingkan, bahkan dibunuh tanpa peradilan hanya karena mereka dianggap terlibat dengan PKI. Justru di era sekarang semangat yang perlu kita tanamkan adalah tinggalkan dendam, jangan sampai terulang lagi, dan semoga kita bisa belajar dari sebuah sejarah yang kelam. Oke, gimana menurut kalian tentang video ini? Komen di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.